Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur pada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan, Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Allah. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami sungguh bersyukur boleh bangun pagi semua karena anugerah-Mu. Nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu diagung-agungkan, nama-Mu dimuliakan. Berkatilah kami pagi hari ini, dan biarlah sepanjang hari ini kami sebelum membaca dan merenungkan firman-Mu, kami naikkan syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu, Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu, dan kami siap mendengarnya, kami siap membacanya, kami siap merenungkannya pagi, siang, dan malam. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Iya Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Pagi hari ini kita sudah membaca satu perikop yang berjudul Penuhilah panggilan pelayanan. Pesan seorang hamba Tuhan melalui kebenaran firman-Nya sangat jelas. Kita sudah membaca bahwa dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Wah, pesan ini
sangat tajam Bapak Ibu, dan sebuah peringatan buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ini sebuah tantangan kepada setiap kita orang yang percaya, di mana kebenaran ini sudah jelas membicarakan apa yang akan terjadi dulu, kemarin, hari ini, dan besok. Apa yang terjadi, bahwa akan datang waktunya, ya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini tantangan buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Banyak orang akan senang dengan cerita-cerita dongeng. Banyak orang akan senang dengan hal-hal yang memuaskan telinganya. Bapak Ibu sudah mendengar khotbah-khotbah di luar seperti apa, bukan? Yang menyenangkan dan memuaskan keinginan dirinya sendiri. Inilah yang terjadi. Benar firman Tuhan itu. Nah, kembali Bapak Ibu. Yang pertama harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang takut akan Dia, hormat kepada Dia, setia kepada Dia. Yang pertama dikatakan, beritakanlah firman. Apakah yang dimaksud dengan memberitakan firman itu? Apakah hanya berdiri di atas mimbar dan berkata, saudara-saudara, bertobatlah? Tidak, Bapak Ibu. Apakah mereka yang memberitakan firman adalah mereka yang hanya berdiri di atas mimbar dan kemudian berkata, pergilah dan lakukanlah, kerjakanlah, lalu dia sendiri tidak melakukan apa-apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, lakukanlah firman ini. Sampaikanlah kabar baik itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena penjelasan ini, kebenaran ini sudah tertulis dengan jelas. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya banyak orang yang melakukan pemberitaan firman pasti sudah punya banyak pengalaman. Mereka melayani di kota-kota, di desa-desa, tidak kenal waktu pagi, siang, sore, malam. Semua dilakukannya. Semua dilakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya ini baik. Tentunya ini menjadi sukacita kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Beritakanlah firman. Mengapa penting memberitakan firman ini? Dikatakan bahwa sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ada banyak hal yang disampaikan dan perlu ditekankan di sini. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 20 berkata, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Kalau ada yang berdosa,
ada yang melakukan dosa, marilah kita sebagai hamba Tuhan untuk menyikapi dengan melakukan teguran. Supaya apa? Untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk orang yang ditegur saja, tetapi orang lain pun yang mendengar teguran itu juga diberkati, supaya tidak melakukan dosa yang sama. Nah, ini penting ya. Jadi, lakukanlah firman, beritakanlah firman, berbagilah, jadilah teladan. Kemudian dikatakan, saling memperhatikan. Ada yang salah, ada yang melakukan dosa, kita perlu bertindak dengan menegur, ya. Dan yang terakhir dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Status kita sebagai orang percaya dikatakan adalah anak raja. Sekalipun stratifikasi sosial kita berbeda, saya orang dari desa, saya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan diberi kewibawaan oleh Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jangan takut, beritakanlah itu. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ingat waktu khotbah Natal di dalam Injil Matius, malaikat itu berkata, Yusuf anak Daud. Ada kalimat berkata, Yusuf anak Daud. Yusuf ini dikatakan si tukang kayu, anak dari keturunan Daud. Bapak Ibu tahu Daud itu siapa? Raja. Ada kesungkanan, tapi sebenarnya dia punya wibawa karena dia garis keturunan raja. Apalagi kita yang percaya di dalam Kristus adalah anak raja. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mau memberitakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan ada nasihat di dalamnya untuk kita saling membangun dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang indah ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bangun pagi semua karena anugerah-Mu. Berkatilah hamba-hambamu, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah orang percaya dimanapun mereka berada. Percaya di dalam Kristus. Mereka yang haus akan firman Tuhan, mereka juga diberkati. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Yang kekurangan diberkati, yang tidak ada damai diberi damai oleh Allah. Dan pagi hari ini tetap kami serahkan Indonesia. Kami serahkan Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kemampuan dan mampukan dia untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Memberkati pejabat mulai dari Bapak Presiden sampai ke jajarannya sampai tingkat RT. Tuhan memberkati semua. Memberkati, mohon keamanan, perlindungan, keselamatan-Mu atas kami sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Kami yang percaya katakan amin.